Ora sama Horas, horas. pas puji Tuhan akhirnya boy tersambung. Walate amang di partekian na dilen amang to inspiring talks. Ya, Siap. Izin ta mulai amang ate sembari persiapan hita hujahama pembuka. oke. Oke. Selamat sore, Horas, Horas, rekan-rekan semua. Salam hangat untuk kita semua dimanapun berada, baik di Tanah Batak, di Perserahan, maupun di berbagai penjuru dunia. Senang sekali saya, Reno Dilison Bakara, dapat kembali hadir bersama Anda dalam Inspiring Talks Podcast yang ke-79. Sore ini episode yang sangat spesial karena kita akan membahas topik yang menyentuh identitas, sejarah, kesukuan, dan masa depan Habatahon. Tema kita pada sore hari ini, Habatahon sedang terancam. Pertanyaan secara akademis. Dialog ini eksklusif bersama dengan Bapak Amang Manguji Nababan. Beliau adalah seorang kepala pusat dokumentasi dan pengkajian kebudayaan Batak di Universitas HKBP Nomensen, aktif sebagai dosen, pembicara di seminar nasional dan internasional, dan peneliti tentang budaya Batak. Nah, tidak berpanjang lebar, mari kita siapkan pikiran kita secara terbuka supaya kita bisa merawat warisan leluhur di masa yang akan datang. Kita akan mulai dengan Amang Manguji Nababan. Horas Amang, Horas, horas. walate Amang di pertikian di Amang. Amang, ini sangat viral akhir-akhir ini. Gen Z dan Gen Alpha merindukan Habatahon. Itu poin pertama. Nah, pertanyaan saya ke Amang sebagai pembuka adalah banyak orang bangga Amang menjadi orang Batak, tetapi tidak semua memahami makna Habatahon. Menurut Amang, apa sebenarnya esensi Habatahon yang harus yang dipahami oleh generasi masa kini Amang? Silakan Amang. Baik, terima kasih. Pertama kita eh, jelaskan dulu apa sebenarnya habatakon itu. Jadi kalau dengan bahasa singkatnya habatakon ya itu eh, yang membicarakan tentang yang berhubungan dengan Batak. Tetapi berhubungan dengan Batak itu, ya Batak kan sebagai identitas etnis. Tetapi yang dimaksud dengan yang dibicarakan tentang kebatakan itu adalah terkait dengan adat istiadatnya, kemudian bahasa dan sastranya, dan juga pola identitas perkampungannya atau Bunda Pasuginya. Karena itu selalu terikat sebenarnya keseluruhan berbicara tentang Abatakon itu. Jadi bukan nggak bisa kita bilang kita sebenarnya tidak lengkap kita hanya identitas marga yang melekat di kita tanpa kita tidak memahami falsafah kehidupannya seperti apa, kemudian kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasanya. Jadi itu harus secara holistik bahwa seseorang Batak semestinya harus berbahasa Batak, melaksanakan adat Batak, tahu tentang makanan-makanan kuliner Batak, mencintai Bonapa Sogit, kemudian memahami tentang ritus-ritusnya, itu sebenarnya kalau Batak. Nah, pada masa sekarang sebenarnya secara fisik orang Batak itu masih bangga sebagai orang Batak. Ya, saya Batak katanya. Malah cenderung ada ungkapan anak Niraja katanya. Padahal sebenarnya tidak semua orang Batak anak Niraja menurut saya. Karena raja itu mengacu ke tingkah lakunya. Jadi seorang Batak yang bisa disebut raja apabila dia raja, dia memiliki sifat-sifat seorang raja. Nah, jadi raja itu bukan kata benda, tetapi kata sifat. Dan orang Batak tadi bangga secara fisik tentang budayanya,
tetapi secara mental sering gelisah sebenarnya, ya, tentang nasib dari budayanya itu. Jadi kadang ada orang misalnya, apakah orang Batak itu masih berperilaku seperti budaya Batak? Menurut saya tidak, sudah tereliniasi dan terasing dari budaya sendiri. Jadi saya cenderung menyatakan orang Batak itu sebenarnya sudah yatim piatu secara kebudayaan, tapi bukan seluruhnya, tapi secara umumnya sudah seperti itu. Karena hal-hal yang mendasar tentang Habatakon itu sudah jauh dari pemahamannya. Mendalam Ya, sekali emang penjelasannya. Abad tahun itu ternyata bukan hanya bahasa, bukan hanya perilaku, bukan hanya adat istiadat, ternyata dalam sekali. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mang. Sekarang ini kan arus globalisasi ya, borderless, tidak ada ya, batas gitu ya. Lalu anak-anak muda ini semakin sangat-sangat dekat dengan budaya modern. ya. Nah, menurut Amang, apakah ini sebagai suatu ancaman atau suatu kesempatan bagi generasi muda untuk memodifikasi eh, pelaksanaan adat Batak itu sendiri? Nah, jadi kan sebenarnya adalah sebuah keniscayaan kita pasti hidup di zaman kita. Artinya arus globalisasi, derasnya pengaruh-pengaruh dari luar itu nggak bisa kita hempang itu. Eh, Bagaimana menyikapi itu? Artinya sebenarnya ada nilai-nilai luhur yang bisa didialogkan atau diinternalisasi dengan nilai-nilai kekinian. Jadi tidak semua nilai-nilai lokal itu eh, bersifat kolot dan tidak bisa disejajarkan dengan kehidupan kekinian. Nah, itu sebenarnya yang harus, tapi tentunya si generasi muda Batak itu tadi harus banyak belajar, atau si generasi yang memahami tentang budaya itu harus secara benar mentransformasi pengetahuan itu. Nah, ketika misalnya di zaman seperti sekarang itu bisa menjadi peluang, karena bagaimanapun format digital itu akan bisa kita jadikan menjadi media pembelajaran. Misalnya, tetapi saya sangat risau sebenarnya ketika orang bisa berbicara apa saja di platform digital ini, dan ketika itu yang paling sering tersajikan, maka AI, teknologi digital itu kan menangkap itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi orang yang memiliki literatur yang kuat atau pemahaman yang mumpuni harus mengimbangi informasi-informasi yang tidak valid di platform digital itu. Nah, ketika misalnya informasi-informasi tentang kebudayaan itu sesuatu yang benar, berdasarkan filosofi, dan katakanlah setiap pelaksanaan adat Batak itu kan harus ada pijakan filosofinya atau unoknya. Apa sebenarnya intinya? Ketika itu benar tersajikan di platform digital itu akan menjadi peluang dan langkah yang sangat baik ketika generasi muda menimba eh, pengetahuan itu dari platform itu. Jadi tidak selamanya sebenarnya teknologi itu bisa memperangus, tapi itu bisa menjadi pintu masuk untuk mempelajari budaya itu sendiri. Jadi saya katakan ya, ya kita harus kreatif lah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu punya dasar pijakan filosofi, akan bisa ditangkap dan dicerna dan dipahami dan akan menjadi pola perilaku di generasi Gen Z kita. Keren, Bang. Memang betul salah satu tujuan obrolan kita pada sore hari ini adalah mengisi ruang digital yang suatu saat memang nanti misalkan AI menerima izin dari platform media sosial untuk bisa mengambil data untuk memperkaya ruang AI, kemungkinan salah satu konten-konten begini akan diambil menjadi sumber informasi. Itu sebabnya terima kasih ya Mang Uji Nababan sudah mau mengisi obrolan kita pada sore ini. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Nah, Amang tadi mengatakan bahwa generasi muda bisa membuat ini menjadi kesempatan sepanjang
ada pakemnya dan ada kemauan dari generasi muda untuk mempelajarinya. Nah, kita tahu sendiri bahwa bahasa itu kan identitas. Sementara kalau kita lihat sekarang ini di generasi Gen X, Gen Y pun mereka di rumah sudah jarang menggunakan bahasa Batak. Nah, bagaimana pandangan Amang? Bagaimana caranya supaya bahasa ini bisa uh, memicu kebudayaan Batak itu bisa menjadi eksis di setiap generasi? Silakan, Amang. Ya, yang pasti dari mungkin beberapa unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa, dan bahasalah alat yang paling terpenting untuk memasuki sebuah budaya atau menggauli budaya atau mempelajari budaya. Tentunya ini dalam konteks kebudayaan Batak, saya kira ketika bahasa Batak itu tidak lagi dipahami oleh generasi muda, saya sangat yakin bahwa kebudayaan itu akan lebih cepat punahnya. Sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan adalah memperlambat kepunahan itu. Nah, katakan misalnya dalam tutur perkataan adat bahwa kosakata bangsa Batak itu tidak selalu ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika diterjemahkan bahasa Batak yang dalam penggunaan bahasa adat itu akan menyimpang itu. Jadi kalau misalnya kosakata katakanlah untuk menyatakan leher misalnya, untuk ternak disebut dengan aliang-aliang, tetapi untuk manusia disebut dengan leher, kan itu kan. Nah, kemudian turu-turu nisi panganon tidak mungkin itu diterjemahkan, dan banyak lagi kata-kata yang harus uh, diungkapkan secara bahasa Batak. Artinya, saya tidak yakin kelestarian sebuah budaya apapun itu apabila bahasanya sudah tidak ada, maka budaya itu akan hilang. Nah, beberapa hal yang kita cermati, yang kita lihat, apa yang menyebabkan kepunahan bahasa itu di generasi muda Batak pada umumnya, itu berawal dari ada perasaan bahwa bahasa Batak itu tidak fungsional. Nah, terus kalau misalkan pintar berbahasa Batak, bagaimana bisa jadi ada tujuan-tujuan yang dianggap pragmatis sebenarnya. Dia tidak sadar bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan itu adalah penanaman nilai dan karakter. Untuk apa orang cerdas kalau tidak berkarakter? Karena nilai rusak dari orang cerdas tidak berkarakter itu, nilai rusaknya luar biasa. Tapi ketika dia berkarakter, maka nilai kontribusinya itu akan pasti besar. Dan karakter itu ya bisa didapat dari ajaran-ajaran kebudayaan. Dan kemudian ada lagi anggapan yang menyatakan berbahasa Batak itu kolot misalnya. Atau bisa juga penyebab lain karena orang Batak dengan arus migrasinya otomatis sudah tinggal di daerah yang heterogen. Jadi penggunaan bahasa itu semakin sempit. Nah, dan tentunya pembelajaran bahasa itu harus diawali dari rumah awalnya. Kemudian untuk acara-acara yang bukan formal, ya ya setidaknya kita harus membiasakan. Tapi itu kenyataan yang kita lihat sekarang di Bonapasogit pun anak-anak sudah berbahasa Indonesia. Jadi artinya eh, kepunahan budaya itu sudah sebenarnya sudah di depan mata kalau menurut saya. Karena ya dengan bahasa juga pengajaran sopan santun kan tidak tahu lagi membedakan mana mata, mana si malolong. Padahal Ya, ketika mengucapkan si malolong itu ada nilai uh, karakternya. Kemudian saya lihat kurangnya ruang ekspresi budaya untuk berbahasa Batak itu. Jadi saya kira apa namanya gadget sekarang ini bisa juga menghabisi tradisi lisan itu, tradisi berbahasa itu, karena sudah eh, menghilangkan tradisi mendengar dan menonton, berbicara dan menonton menjadi membaca dan berbicara menjadi menonton. Jadi ya. sehingga aktivitas untuk praktek berbahasa itu semakin berkurang. Oke.
Karena ini kebetulan Amang menyampaikan tentang bahasa, saya teringat eh, seperti bahasa misalkan hudun ya, hudun. Nah, kalau sekarang Iya, kan rice cooker gitu ya. Jadi tataring juga mungkin nggak ada lagi yang generasi sekarang bisa paham tataring karena pada umumnya sudah bersih. Nah, iya. kebetulan ini kita bicara tentang basicnya, tentang bahasa yang seperti yang sampaikan tadi. Saya mencoba dulu menggunakan bahasa Batak untuk menyampaikan pertanyaan saya ke Amang. Molo menurut Amang, ima terkait bahasa Nakingani, isi mana paling bertanggung jawab, mengulahon tanggung jawab mempertahankan habatahoni dalam bahasa Batak. Ah, nah terutama keluarga do, di sekolah do, pamarita do, manang di paradato do, manang di gereja do, ada pendapatnya Amang. Nah, mulai mak. Jadi sebenarnya dong boy dohoran isin na paling bertanggung jawab. Ikon rak bertanggung jawab do sebenarnya. Alay na kaningan eh, perjului mana pengajaran bahasa ini karena dia kan bahasa bahasa ibu, bahasa di rumah tangga do perjulu. Jadi do benar di dokon jolo siat jabu do asatu alaman, sian alaman baru tu bahal. Jadi molo suku-suku songoni ba rapdo ripe mangna keluarga baru komunitas adat kemudian pemerintah ikon rapdo baru dunia pendidikan tang boy tardok kita ba holan ulau ni na pokok na paling bertanggung jawab ba pemerintah madao pemerintah adong ko porsi-porsi na tong ahama porsi ni pemerintah da lau pa dimuton bahasa mang naugari bah halaki memfasilitasi bah mungkin mendorong sesuai do akar regulasi ini ke undang-undang misalnya undang-undang pemajuan kebudayaan misalnya didorong kalahi ada pengaturan di undang-undang misalnya di ruang diam penggunaan di bahasa Batak manang mengadakan mabainaka merloba merturi-turian merpidato jadi aneh lagi deh baru molona manosoi manang nama beana ka parbinotoani pangajarhon bagaimana komunitas-komunitas budaya manang na sanggar manang na tokoh adat imat tong jadi dang boy donot taholan keluarga mak dang boy songon ikor rakdo padimut dimutun jala ikon sa 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 gondak sa panortorat do sudi lau padimut dimutun dang boy dohono nolan pamarenta manang orang masyarakat. Malah dia mang. Jadi ikon sudi do rapak kepada dimut-dimutton. Molo di bereng Amang nuain kondisi di Bonapasogit. Ah, Amang kan sering meneliti tuh Bonapasogit, tuh luar negeri. Bohado pamerengan Amang terkait sekolah nah dong di Bonapasogit, pemerintah nah di Bonapasogit. Nang radio doa lagi mendukung Habatahoni, bahado pendapat nih pandangannya Amang secara akademis. Lido songonda horokon nakingani, molo secara semangat, sudido bersemangat. Alai olo si pata, dan iboto dalam mulak. Jadi neng mulak go neng mengaluli tubona ro sebenarnya nang sida, alai godanggo naso mengatusi dalam mulak. Kudok majo noeng di tingkat pendidikan majo. Godanggo sonari sekolah-sekolah di kawasan Danau Toba, na mengajarhon muatan lokal eh, bohal ni mana dangarong di persekolahon siagar honon nai Iya. atarima jarupani adong go mang na piga-piga kabupaten na mengajarhon habatakoni melalui persiajaran modal lokal alai dang na guru na khusus di tempat ton lah mengajar koni adong go na sian guru bahasa Indonesia adong na sian guru olahraga gabi pengajar modal lokal jadi ba Ipe sebenarnya tampar sialang dia terhilala dari gara so diajarkan. Jala molo bereng dung lam godang ro aka penempatan di pegawai negeri nasian kota tu daerah kabupaten baru adong gotongi mabain gabi haso malam gabi marabas Indonesia tong akaret denaki jala ngagudang noeng danak marabas Indonesia tu akan itu tu aka opung-opung lah dia lusia opung-opung misi marabas Indonesia dan rupani gawe dia ajarin yan nang pe disukun ba dia lusin yang marhata batak artina molo halak kita pe na di pangaratuan
molo api do marhatabatak ama do ina di jebu marhatabatak manyan manang manuru kaya nakonna liling-lilingan no atusan na do nang pepala bakol la makatahon ima na binereng sungod dia aka kesenjangan persiajaran mengajar kata bataki. Mudah-mudahan nata diskusi non amang dibagi pemerintah asa dong tong boha-bohalna haduan molo memang tohodo neng melestarikan budaya Batak, apakah dibutuhkan jurusan baru, apakah dibutuhkan tunjangan kesejahteraan untuk guru-guru bahasa Batak, ah, budaya Batak yang bisa mengajar di daerah Bonapasogit, mungkin menjadi PR untuk pemerintah, PR untuk kita masudi asa boha matutu molo kota doro langsung tuhitan berbahasa Indonesia mah terus bahasa dunia yang ini bahasa dan kadadana tu tua pada sama bahasa Indonesia jadi dia lusi saya berbahasa Indonesia mungkin Iya. saya ada kebanggaan radio pungi mengalui secara bahasa Indonesia alai dan secara tidak sadar sudah mendidik anak-anak sejak dini untuk mengurangi habatako ini malah tema di diskusi tahun Hmm. nambang selanjutnya pertanyaan ini mungkin berbahasa Indonesia musia mang izin. Kan di era digital ini emang media-media yang dibuka di masyarakat itu sudah media sosial seperti Facebook, TikTok ini ramai sekali, ya, YouTube, nah ruang-ruang podcast eh, ini menjadi rumah baru Amang untuk Hmm. eh, berkomunitas bagi generasi muda. Menurut Amang nih sebagai praktisi pendidikan dan peneliti kebudayaan Batak dan juga terlibat aktif di seminar-seminar begitu, bagaimana strateginya Amang selain yang kita lakukan sekarang ini? Bagaimana strateginya supaya ruang itu bisa digunakan dengan baik untuk meningkatkan haba tahun itu Amang? Nah, jadi itu tadi teknologi digital harus bisa kita manfaatkan sebagai sarana yang efektif dalam eh, mentransformasi pengetahuan habatakum. Nah, tentu ya seperti yang saya katakan tadi, banyak orang berbicara tentang habatakum dengan semangatnya sendiri, tetapi dia tidak memiliki apa namanya sumber yang jelas. Jadi itu. Jadi kan ke, selama apa yang disampaikan di dalam konten-konten itu sesuai dengan ada apa namanya dasar pemikirannya dan dapat diterima secara logika oleh generasi muda Batak itu akan tetap digunakan menjadi eh, sarana pembelajaran buat dia. Dan para konten kreator ya harus kreatif lah untuk menyajikan yang sifatnya mendidik. Jadi jangan karena hanya untuk mendapatkan viral atau mungkin tujuan dia tertentu tanpa memikirkan proses-proses transformasi pengetahuan yang benar yang akan berdampak kepada pembentukan karakter yang baik. Saya kira ya itu agak dikurangi lah. Jadi jangan hanya meningkatkan viralnya untuk tujuan dia tertentu. Harus punya ini. Saya juga aktif di media seperti ini. Ya saya harus berusaha untuk uh, meskipun ya kita mendapat tantangan juga. Ada orang yang menganggap kita pandai-pandaian lah, macam lah. Tapi ya kita kan harus tetap dengan tujuan kita. Nah, kemudian masalah sikap juga. Saya melihat bahwa apa saja bisa disampaikan melalui media. Saya berharap generasi muda jangan terikut-ikut eh, apa namanya medsos itu menjadi tempat untuk curhatan atau apa itu bukan tempat curhat atau untuk menyampaikan yang sifatnya provokatif, mengajarkan ketidakkompakan dan macam-macam. Kemudian eh, jangan menjadikan medsos itu menjadi tempat untuk membuli. Jadi orang Batak itu diajari secara kearifan luhur itu menjadi orang yang memiliki adat dan sopan santun, bukan orang barbar orang Batak. Makanya kalau misalnya Joloni dilat bibir Asanido Hata, ketika sekarang jari tangan yang mengetik sesuatu, kita pikirkan dulu, ada enggak orang yang akan marah. Saya selalu menyarankan ini,
bahwa medsos itu akan menjadi tempat kita untuk menaburkan kebaikan lah, bukan yang ketidakbaikan. Jadi jangan terlalu cepat memberikan penghakiman kepada orang. Selain hal-hal yang positif tadi bisa. Jadi si anak muda itu bisa lebih kreatif untuk membuat konten-konten yang menarik. Apakah misalnya membuat semacam karton, komik Tintin, sajian-sajian. Diambil misalnya cerita dari Pustaka Laki-Laki itu tentang katakanlah Pangulu Balang, tetapi dia bisa membuat itu seperti komik. Artinya harus ada kreativitas untuk menangkap eh, selera dari anak muda itu. Jadi ya anak muda juga kalau kita sudah merasa orang tua yang bisa memberikan didikan ke generasi muda, kita jangan memaksakan dia. Kita harus sabar pelan-pelan untuk mengajari. Jangan terus dibilang maaf cakap bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh, tetapi harus kita ajari mereka secara kasih dan lembat laun. Jadi apalagi pengetahuan tentang budaya itu sangat kompleks. Jadi kita harus punya kearifan dan hati lah untuk tentu hati dari generasi muda itu untuk mau belajar tentang budaya. Iya, poinnya generasi muda itu mau belajar budaya Batak dan mau menunjukkan karakter dan sikap bangga menjadi orang Batak dengan memelihara nilai-nilai luhur dalam berkomunikasi, dalam menggunakan media sosial, sehingga kita tetap bangga menjadi pemuda dan orang Batak itu sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Amang, dan saya kira diskusi Iya, kita ini tidak bisa selesai karena masih banyak hal tentang Habatahun yang perlu kita diskusikan. Mudah-mudahan tidak yang pertama. Kita belum bicara tentang bagaimana pandangan-pandangan generasi, tiap generasi tentang Habatahun dan mm, bagaimana tentang adat. Apakah adat itu hanya pernikahan saja? Apakah adat Batak itu hanya sebatas arisan atau hanya sebatas bona tahun gitu ya? Atau nah ini kan iya, budaya Batak ini luas sekali. Dari setiap daerah berbeda-beda iya. cara pemaknaan dan pelaksanaannya. Nah, suatu saat harapannya mudah-mudahan Amang bisa join lagi diskusi kita untuk mengisi ruang-ruang publik. Nah, pertanyaan saya terakhir mungkin untuk Amang ini. Amang ini kan sudah melihat situasi di Bonapasogit di tingkat setara nasional dan luar negeri ya. Nah, banyak juga sebenarnya orang Batak yang pergi ke luar negeri tetapi tidak konsen di situ. Nah, kalau Amang kan ke luar negeri memang khusus konsen melihat tentang Habatahon itu. Nah, bagaimana persepsi Amang masa depan Habatahon itu melihat dari sisi artefak-artefak yang ditinggalkan baik di Bonapasogit, baik di nasional dan baik juga di luar negeri. Silakan Amang. Iya, jadi kan melalui benda-benda Batak atau artefak budaya, kita kan bisa menelusur sangat jauh ke belakang bagaimana peradaban dari leluhur. Nah, saya melihat ketergerusan itu juga benda-benda Batak itu sudah banyak yang berpindah dari tanah Batak ke eh, apa namanya sebenarnya bukan belum ke museum, kan penadah-penadah itu apa namanya kolektor. Dan alangkah baiknya kalau misalnya itu sebenarnya dijual ke museum, jadi bisa menjadi media pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Bisa lihat bagaimana peradaban baik dari segi pengetahuan tentang seni, kemudian teknologi tradisionalnya,